Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Akhwani fi din, a'azakumullah. Kita kembali melanjutkan bab sifatus shalah dari kitab Zadul Mustaqni Syekh Musa bin Ahmad rahimahullah. Dan kita dalam pertemuan yang lalu terakhir kita bahas masalah i'tidal. Nah, sampai pada i'tidal. Yang masalah yang terakhir, aina yadhu yadayhi, di mana orang yang salat meletakkan kedua tangannya tatkala i'tidal. Yang kita sudah sebutkan ikhtilaf para ulama dan juga pendapat Imam Ahmad yang diperbolehkan untuk irsal, diperbolehkan pula untuk qabd. Nah, meletakkan di dada. Baik. Qala al-mu'allif rahimahullah, summa yahirru mukabbiran sajidan, kemudian turun mukabbiran dalam keadaan bertakbir, mengucapkan takbir, sajidan untuk sujud. Nah, jadi setelah i'tidal sempurna membaca zikirnya, berlanjut ke rukun selanjutnya, sujud. Yahirru, turun untuk sujud dalam keadaan bertakbir. Nah, sebagaimana yang kita jelaskan dalam pertemuan yang lalu, takbir itu tempatnya perpindahan dari satu rukun ke rukun berikutnya. Nah, jadi perjalanan dari satu rukun ke rukun berikutnya. Tidak boleh kemudian takbir itu diucapkan tatkala seorang sudah sampai ke rukun selanjutnya. Nah, sehingga ikhwani fillah azakumullah, kalau sujud maka takbirnya sebelum sempurna sujud. Tatkala seorang mau sujud maka dia mengucapkan takbir di tengah-tengahnya antara i'tidal na'am dengan sujud. Itu tempat untuk bertakbir. Na'am. Qala rahimahullah, ala sabati a'dha'in, turun untuk sujud, naam, di atas 7 anggota sujud. Rijlai, kedua kaki. Summa rukbatai, kemudian kedua lutut. Summa yadai, kemudian kedua tangan. Summa shibhatahu ma'an fihi, kemudian keningnya bersama dengan hidungnya. Baik, ini 7 anggota sujud yang semuanya harus nempel, naam, tatkala sujud. Baik, ikhwani fi din, azakumullah. Mu'allif rahimahullah, naam, tatkala menyebutkan hay'ah turun ke sujud, beliau hanya menyebutkan summa yahirru mukabbiran sajidan, kemudian bertakbir turun untuk sujud. Tetapi beliau rahimahullah tidak menyebutkan tatkala seorang bertakbir untuk sujud, apakah dia kemudian mengangkat kedua tangannya atau tidak. Ini tidak disebutkan oleh mu'allif rahimahullah. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau sebutkan dalam syarahnya bahwasanya raf'al yadain 'inda sujud laisa minas sunnah, bahwasanya mengangkat kedua tangan tatkala sujud ini bukan termasuk sunnah. Nah, jadi tatkala sujud kemudian mengangkat tangan ini bukan termasuk sunnah. Ini pendapatnya beliau rahimahullah, berdalil dengan hadisnya Ibnu Umar yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, yang kita ketahui ikhwani fillah azakumullah, Ibnu Umar ini sahabat yang paling semangat
untuk menjalankan sunnah. Maka beliau menyebutkan bagaimana sifat salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi idza kabbara al-ihram. Kata beliau bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengangkat kedua tangannya tatkala takbiratul ihram. Wa idza kabbara li-ruku' dan tatkala takbir untuk ruku'. Wa idza rafa'a minar ruku' dan tatkala bangkit dari ruku', yakni tatkala i'tidal. Wa kana la yaf'alu dzalika fi sujud. Kata Ibnu Umar, dan beliau yakni Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak menjalankan hal itu, yakni tidak mengangkat kedua tangannya tatkala sujud. Baik. Hadis ini ikhwani fi din azakumullah dijadikan dalil oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah bahwasanya bukan termasuk sunnah tatkala seorang salat kemudian sujud dia mengangkat kedua tangannya. Nah, dari penjelasan Ibnu Umar, Rasul SAW itu mengangkat tangannya tatkala takbiratul ihram, tatkala ruku' dan tatkala i'tidal. Dalam riwayat yang lainnya tatkala bangkit dari tahiyat awal. Nah, dan dengan jelas dalam hadis ini beliau sebutkan la yaf'alu dzalika fi sujud. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau tidak menjalankan tatkala sujud. Naam, ini ikhwani fi din azakumullah. Baik. Kemudian ikhwani fi din azakumullah, dan ini pula pendapatnya jumhurul ulama. Nah, pendapatnya jumhurul ulama bahwasanya tidak disyariatkan untuk mengangkat kedua tangan tatkala sujud. Nah, tidak disyariatkan untuk mengangkat kedua tangan tatkala sujud. Baik. Di dalam lafaznya Imam Bukhari, dalam lafaznya Imam Bukhari disebutkan di situ wala yaf'alu dzalika hina yasjud. Dan Rasulullah SAW tidak menjalankan itu, yakni tidak mengangkat kedua tangannya tatkala sujud, wala hina yarfa'u minas sujud, dan tidak pula tatkala bangkit dari sujud. Nah, di tatkala sujud tidak mengangkat tangan, tatkala bangkit dari sujud juga beliau tidak mengangkat tangan. Baik, ini lafaznya Imam Bukhari. Kemudian ikhwani fi din azakumullah, pendapat yang lainnya, para ulama ada yang berpendapat bahwasanya sunnah hukumnya untuk mengangkat tangan tatkala sujud. Nah, sunnah hukumnya baik mengangkat tangan tatkala sujud. Baik. Ini ikhwani fi din azakumullah. Nah, di antaranya pendapatnya Anas bin Malik. Kemudian pendapatnya Hasan Al-Basri, pendapatnya Ibnu Sirin, pendapatnya Tawus, dan para tabi'in yang lainnya. Nah, berdalilkan dengan hadisnya Malik bin Khuwairis yang dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah. Tatkala Malik bin Khuwairis menyebutkan sifat salatnya Rasul, yang tatkala melihat Rasul sedang salat, kata Malik, rafa'a yadayhi fi salatihi. Rasulullah mengangkat kedua tangannya dalam salatnya. Idza raka'a, tatkala ruku', wa idza rafa'a ra'sahu min ruku'ihi, tatkala beliau bangkit dari rukuknya, wa idza sajada. Nah, dalam lafaz ini disebutkan wa idza sajada, dan tatkala sujud, wa idza rafa'a ra'sahu min sujudi, tatkala mengangkat kepalanya dari sujudnya. Nah, baik, al-hadis, dan hadisnya sahih. Nah, diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dalam Al-Kubra. Baik, ini ikhwani fi din azakumullah. Nah, demikian pula ikhwani fi din azakumullah. Baik, riwayat Abu Dawud dari Wa'il bin Hujr juga menyebutkan bagaimana beliau salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam lafaz disebutkan wa rafa'a yadayhi summa sajada. Beliau mengangkat kedua tangannya kemudian sujud. Nah, jadi hadisnya sahih. Baik, sehingga ikhwani fi din azakumullah, Al-Albani rahimahullah di dalam kitab beliau Sifat Salat Nabi, beliau sebutkan
wa kana ahyanan yarfa'u yadayhi idza sajada. Dan beliau kadang mengangkat kedua tangannya baik tatkala sujud. Nah, ahyanan, kadang-kadang. Baik. Ini ikhwani fi din azakumullah. Nah, dan ikhwani fi din azakumullah, baik, ini pula pendapat Al-Hafidz Ibnu Rajab. Nah, dalam Fathul Bari, Al-Hafidz Ibnu Rajab juga berpendapat sunnah untuk ahyanan, kadang-kadang kita mengangkat tangan tatkala kita sujud, ini sunnah. Nah, ini ikhwani fi din azakumullah. Baik. Demikian pula ikhwani fi din azakumullah disebutkan dari Abdurrahman bin Mahdi. Nah, beliau menyatakan hadza minas sunnah. Ini termasuk sunnah, jadi mengangkat tangan tatkala sujud. Baik, termasuk perkara sunnah. Dan ini diamalkan oleh Imam Ahlus Sunnah. Nah, Imam Ahmad bin Hanbal juga menjalankan ini, yakni mengangkat kedua tangannya tatkala sujud. Baik, ini pendapat Imam Malik, ini pendapat Imam Syafi'i rahimahullah ajma'in. Nah, sehingga ikhwani fi din azakumullah, pendapat yang rajih wallahu a'lam bishawab. Baik, pendapat yang kedua bahwasanya ahyanan, kadang-kadang tatkala kita sujud kita juga boleh untuk mengangkat kedua tangan tatkala takbir. Nah, baik, dan ini hadisnya sahih. Baik, dan pendapat dari sebagian para sahabat, sebagian para tabi'in, pendapat Imam Malik dan juga Imam Syafi'i rahimahullah. Baik, ini ikhwani fi din azakumullah. Tapi tadi kita sebutkan pendapatnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ma'al jumhur, bersama jumhurul ulama, ini tidak disyaratkan mengangkat kedua tangan tatkala sujud. Baik, sehingga ikhwani fi din azakumullah, sunnah ini tidak dijalankan daiman, tidak dijalankan terus-terusan. Tapi sunnah ini dijalankan ahyanan, kadang-kadang. Nah, kadang-kadang kita mengangkat tangan tatkala sujud. Baik, ini ikhwani fi din azakumullah. Nah, kemudian ikhwani fi din azakumullah, beliau menyebutkan bahwasanya sujud itu di atas 7 anggota. Nah, beliau rinci 7 anggota tersebut. Rijlai, kedua kaki. Nah, ini harus nempel tatkala sujud. Kemudian rukbatai, 6, kedua lutut. 4, summa yadai, kemudian kedua tangan, jadi telapak tangan. Ya, bukan lengannya, telapak tangannya yang menempel. 6. Kemudian jabhah, kening, ma'a. Ini belum melafaz ma'a dengan anfi, dengan hidungnya. Sehingga kening dan hidung itu menjadi satu anggota. Nah, kening itu harus ditempelkan tatkala sujud. Demikian pula hidungnya, ini menjadi satu anggota. Nah, sehingga ikhwani fi din azakumullah, tidak boleh kemudian seorang sujud dalam keadaan keningnya atau hidungnya tidak menempel tatkala sujud. Ini ikhwani fi din azakumullah. Nah, ikhwani fi din azakumullah, baik, kalau kita melihat lafaz yang dibawakan oleh muallif rahimahullah, urutannya kita lihat di sini. Rijlai diawali dari kaki. Nah, kemudian naik ke atas lutut. Kemudian naik ke atasnya tangan. Kemudian jabhah, kening dan bait hidung. Zahirnya ikhwani fillah, pendapat yang dikuatkan muallif rahimahullah, kaifiyah tata cara untuk turun ke sujud itu mendahulukan lututnya. Nah, karena beliau sebutkan summa, nah, kaki, kemudian lutut, menunjukkan tatkala seorang sholat dan mau sujud, nah, maka yang dia tempelkan pertama kali adalah lututnya sebelum kedua tangannya. Nah, ini ikhwani fi din azakumullah. Baik, dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Nah, pendapatnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Baik. Dan ikhwani fi din azakumullah, sebagaimana kita ketahui dalam permasalahan ini, na'am, ikhtilaf para ulama bagaimana kaifiyah seorang turun untuk sujud. Nah, jadi bagaimana kaifiyah seseorang turun untuk sujud, apakah lutut terlebih dahulu atau kemudian tangan terlebih dahulu, ini ikhtilaf para ulama. Nah, dan ikhwani fi din azakumullah,
Baik, pendapat yang tadi kita sebutkan yang dikuatkan oleh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin itu pendapatnya jumhur ulama. Nah, pendapatnya jumhur ulama bahwasanya tatkala turun untuk sujud maka lutut itu terlebih dahulu. Nah, dibandingkan kedua tangan. Ini ikhwani fillah azakumullah. Baik. Dalil yang dipakai ikhwani fillah azakumullah. Nah, dalil yang dipakai untuk menunjukkan bahwasanya kaifiyah sujud turun untuk sujud itu mendahulukan lutut. Hadis yang Wa'il bin Hujr. Nah, yang dikeluarkan oleh Ad-Darimi, Abu Dawud, wa Tirmidzi, wa Tahawi, wal Hakim. Beliau menyatakan ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sajada. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika beliau sujud, yadha'u rukbatayhi qabla yadayhi. Beliau meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya. Nah, ini ucapan Wa'il bin Hujr. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika beliau sujud, beliau letakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya. Nah, wa idza nahadha, dan kalau beliau bangkit, baik, untuk naik, rafa'a yadayhi qabla rukbatayhi. Beliau mengangkat tangan terlebih dahulu baru kemudian lututnya. Nah, ini ikhwani fi din a'azakumullah. Baik, ini dalil yang dipakai oleh jumhur ulama. Nah, untuk menunjukkan bahwasanya kaifiyah turun sujud itu mendahulukan kedua lutut. Ini ikhwani fi din a'azakumullah. Nah, ini baik dalil yang paling sahih. Nah, ini dalil yang paling sahih, baik, yang dibawakan oleh jumhur. Baik. Tapi ikhwani fi din a'azakumullah. Nah, hadis yang dibawakan oleh jumhur, baik, ini hadisnya dhaif. Nah, hadisnya dhaif. Baik. Sehingga beberapa penilaian para ulama, nah, hadis ini dinyatakan dhaif. Baik. Nah, kemudian pendapat yang kedua. Pendapat Imam Malik. Pendapat Al-Auza'i. Pendapatnya Imam Ahmad. Pendapatnya Ibnu Hazm. Nah, pendapatnya Hasan Al-Basri. Baik. Ini juga pendapat yang dikuatkan oleh Al-Albani rahimahullah. Taqdimul yadain, mendahulukan kedua tangan. Nah, ini beda dengan pendapatnya jumhur. Mendahulukan kedua tangan setelah turun untuk sujud. Baik. Nah, ikhwani fillah azakumullah, dalil yang dibawakan hadisnya Ibnu Umar yang dikeluarkan oleh Ibnu Khuzaimah, At-Tahawi, wal Hakim, wal Baihaqi, dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'alu dzalika. Kata Ibnu Umar, tatkala beliau sujud dengan mendahulukan kedua tangannya terlebih dahulu, tatkala beliau ditanya, "Kenapa kok sujudnya demikian?" Jawabnya Ibnu Umar, bahwasanya Rasulullah SAW juga menjalankan yang demikian. Nah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjalankan yang demikian. Baik, ini ikhwani fi din azakumullah. Nah, sebagian para ulama, baik, ada yang menyatakan dhaif hadis ini. Nah, ada yang menyatakan dhaif hadis ini. Baik, tapi hadis ini disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah. Nah, baik. Kemudian ikhwani fi din azakumullah, taruhlah hadis ini dhaif. Nah, maka kita akan berdalil dengan hadis yang lainnya yang lebih sahih, muttafaqun alaih, dari sahabat Al-Barra bin Azib. Nah, dari sahabat Al-Barra bin Azib, muttafaqun alaih. Beliau menyatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qala sami Allah liman hamidah. Kata Al-Barra bin Azib bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika beliau mengucapkan sami Allah liman hamidah,
lam yahni ahadun dhahrahu. Kata Al-Barra, tidak ada seorang pun, jadi makmumnya, yang mencondongkan punggungnya untuk bungkuk, hatta yaqa'an Nabi sallallahu alaihi wasallam sajidan, sampai Rasul sujud. Jadi tatkala Rasul mengucapkan sami Allah liman hamidah, tidak ada seorang pun sahabat yang membungkukkan badannya sampai Rasul itu sempurna sujudnya. Summa naqa'u sujudan, kemudian kami baru sujud. Ikhwani fillah azakumullah. Dari mana sisi pendalilannya? Hadis ini menunjukkan bahwasanya sujud itu tangan terlebih dahulu. Dari kata-kata tidak ada seorang pun di antara kami yang membungkukkan badannya. Kalau orang sudah membungkukkan badannya berarti yang didahulukan tangannya. Nggak mungkin seorang membungkuk kemudian lututnya terlebih dahulu yang didahulukan. Nggak akan mungkin. Ini akan timbul masakoh. Kalau orang itu turun untuk sujud sehingga mendahulukan rukbahnya, sehingga mendahulukan lututnya, nggak mungkin dia akan merunduk, nggak akan mungkin. Maka tatkala disebutkan tidak ada seorang pun yang membungkukkan punggungnya sebelum Rasul betul-betul sujud, baik, ini menunjukkan bahwasanya sujudnya dengan mendahulukan kedua tangan. Ini ikhwani fillah jazakumullah. Baik. Demikian pula ikhwani fillah jazakumullah hadis yang lainnya. Hadisnya Abu Hurairah. Dikeluarkan Imam Ahmad, Abu Dawud, An-Nasai, wa Daraqutni wal Baihaqi dengan sanad yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan, "Idza sajada ahadukum," jika salah seorang di antara kalian sujud, "fala yabruk kama yabrukal ba'ir." Jangan kalian sujud sebagaimana turunnya onta. Jadi jangan kalian turun sebagaimana turunnya onta. Wal yadha yadayhi, hendaknya meletakkan kedua tangannya qabla rukbatayhi, sebelum kedua lututnya. Sebelum kedua lututnya. Baik, ikhwani fillah jazakumullah, ini ucapan Rasulullah. Jika salah seorang di antara kalian sujud, maka jangan kalian turun sebagaimana turunnya onta. Tapi hendaknya kalian mendahulukan kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Ikhwani fillah jazakumullah, hadis ini jelas. Bahwasanya Rasul perintahkan tatkala sujud tangan terlebih dahulu. Baik, ikhwani fillah jazakumullah, taruhlah kemudian dalil yang dipakai oleh jumhur ulama. Dalil yang dipakai oleh jumhur ulama itu hadisnya sahih. Tadi kita sebutkan baik hadisnya dhaif. Yang dipakai atau dalil yang dibawakan oleh jumhur itu perbuatan fi'il, perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun dalil dari yang dibawakan, pendapat yang kedua dari Abu Hurairah itu sifatnya qaul, sifatnya ucapan. Kalau kemudian ada ucapan dan perbuatan yang bertentangan, maka ucapan itu muqaddam, ucapan itu didahulukan dibandingkan perbuatan. Jadi kalau ada hadis, dua hadis, yang satu ucapan, yang satu perbuatan, kemudian dua-duanya ini bertentangan satu sama yang lainnya, maka lebih didahulukan ucapan dibandingkan perbuatan. Kenapa? Perbuatan itu mungkin bisa dimungkinkan, itu khususiyah. Itu khusus bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga al-qaul muqaddam 'alal fi'il. Ucapan itu lebih didahulukan dibandingkan perbuatan. Itu seandainya sahih hadisnya. Baik, tapi ikhwan fillah jazakumullah, dari yang dibawakan jumhur ulama hadisnya dhaif. Baik, hadisnya dhaif, sehingga ikhwan fillah jazakumullah, baik, sehingga pendapat yang rajih wallahu a'lam bishawab, tatkala turun untuk sujud itu tangan terlebih dahulu. Sehingga tadi sudah dibawakan 3 dalil yang menunjukkan baik turun untuk sujud itu mendahulukan tangan. Meskipun salah satunya sebagian para ulama ada yang menyatakan dhaif dari hadisnya Ibnu Umar. Ini ikhwan fillah jazakumullah. Baik. Kemudian ikhwan fillah jazakumullah, beliau sebutkan di sini,
walau ma'hailin laisa min a'dha'i sujudi. Nah, jadi sujud itu menggunakan 7 anggota sujud yang tadi telah dirinci. Nah, kedua telapak tangan, jadi telapak tangannya yang nempel bukan lengannya. Nah, dilarang tatkala sujud dengan menempelkan lengan. Baik, kedua telapak tangan, kemudian kedua lutut, baik, kemudian yang tadi pertama disebutkan kedua telapak kaki, nah, telapak kaki, kemudian dahi dan hidung ini jadi 7. Nah, yang kata mu'allif rahimahullah, sujud itu boleh ma'ahail, boleh kalau kemudian anggota sujud terhalangi dengan benda. Nah, dengan penghalang, hail itu penghalang. Boleh antara anggota sujud dengan tanah itu ada penghalangnya. Nah, laisa min a'dha'i sujudihi, yang penghalangnya itu bukan termasuk anggota sujud. Nah, yang penghalangnya bukan termasuk anggota sujud. Baik, sehingga khonifidnya azakumullah, penghalang anggota sujud dengan tanah itu bisa pakaian, bisa sajadah atau yang lainnya. Baik, sehingga khonifidnya azakumullah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan penghalang-penghalang anggota sujud dengan tanah itu ada 3 jenis, ada 3 macam. Yang pertama, min a'dha'is sujud. Nah, yang menghalangi anggota sujud dengan tanah, anggota sujud yang lainnya. Nah, anggota sujud yang lainnya. Baik, kata beliau rahimahullah, fahada sujud ali haramun. Ini haram hukumnya dan tidak sah salatnya. Apa misalnya? Anggota sujud menjadi penghalang sujud yang lain. Misal, tatkala seorang sujud dia meletakkan telapak tangannya di dahinya. Nah, ini anggota sujud, telapak tangan. Dia letakkan di dahinya. Baik, berarti dahi yang termasuk anggota sujud dihalangi dengan anggota sujud yang lainnya. Nah, atau kemudian ikhwanifidina azakumullah, tatkala sujud salah satu kakinya itu ditumpangkan di kaki yang lainnya. Nah, sehingga dia tidak, kaki kanannya misalnya tidak menyentuh tanah, dia diletakkan di atas kaki kirinya. Nah, jadi anggota yang satu dihalangi oleh anggota sujud yang lainnya. Baik, ini haram dan tidak sah sujudnya. Ini ikhwan fillah azakumullah. Baik. Kemudian yang kedua, min ghairi a'dha'i sujud. Kalau kemudian yang menghalangi itu bukan termasuk anggota sujud. Nah, yang menghalangi anggota sujud itu bukan termasuk anggota sujud. Baik. Lakin muttasil bil musalli, tetapi penghalang itu nyambung dengan orang yang sholat. Nah, mungkin pakaian, nah, mungkin pula surbannya. Baik. Jadi misalnya ikhwan fillah azakumullah, nah, tatkala seorang sujud kemudian dia hamparkan ujung dari surbannya, dihamparkan kemudian dipakai untuk sujud di atasnya. Nah, ini namanya penghalang sujud yang dia muttasil, yang nyambung dengan orang yang sholat. Baik, tapi bukan termasuk anggota sujud. Nah, bukan termasuk anggota sujud. Atau misalnya ikhwan fillah azakumullah, tatkala dia sholat di tanah lapang yang begitu panasnya, nah, tatkala dia mau sujud, kemudian dia hamparkan mungkin ujung dari gamisnya. Nah, gamisnya dia hamparkan, tatkala mau sujud, kemudian dia sujud di atasnya. Baik, ini yang menghalangi anggota sujud. Baik, itu bukan anggota sujud, tapi benda-benda yang muttasil, yang dia nyambung dengan orang yang sholat. Bagaimana hukumnya? Dan Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin beliau menyatakan ini hukumnya fahada makruhun. Ini hukumnya makruh. Nah, ini ikhwan fillah azakumullah. Baik. Hukumnya makruh. Nah, tapi kalau dijalankan tetap sah sujudnya. Baik. Ini ikhwan fillah azakumullah. Para sahabat, nah, tatkala mereka sholat dalam keadaan terik matahari, maka mereka tatkala sujud menghamparkan pakaian-pakaian mereka untuk dipakai sujud. Baik. Kenapa beliau mata para sahabat menjalankan demikian? Bil darurah. Nah, biar tidak kepanasan dahinya tatkala sujud, maka dihamparkan. Maka itu dijalankan bukan kebiasaan setiap sholat, tapi tatkala diperlukan. Nah, mungkin tatkala dia sholatnya di restoran
yang begitu panasnya, baik, kemudian tatkala dia musuh dihamparkan ujung pakaiannya atau ujung sarungnya agar tidak begitu panas. Nah, ini kalau lil darurah labas, enggak ada masalah. Tapi kalau kemudian tidak ada keperluan, kemudian dia hamparkan, ini yang disebut makruh. Nah, jadi dia mendukui makruh itu jika tanpa ada keperluan. Tapi kalau ada keperluan tidak masalah, sebagaimana yang dijalankan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, ini ikhwani fillah azakumullah. Baik. Kemudian ikhwani fillah azakumullah. Nah, bagian yang ketiga munfasil. Nah, penghalang yang tidak nyambung dengan orang yang sholat. Baik, yang tidak nyambung dengan orang yang sholat. Baik, ini tidak ada masalah. Misalnya sajadah. Nah, jadi dia seorang sholat menggunakan sajadah. Baik, atau tikar atau yang sejenisnya. Nah, jadi ikhwani fillah azakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tatkala sholat di tempatnya Anas bin Malik. Nah, itu juga dihamparkan tikar. Nah, sholat di atas tikar. Baik, pernah dijalankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga termasuk sebuah kesalahan kalau ada yang berpendapat bahwasanya sujud itu harus nempel tanah, enggak boleh ada penghalang, meskipun itu keramik misalnya, harus betul-betul tanah. Baik. Sehingga ikhwan fillah azakumullah, kadang-kadang seorang takalluf, memaksakan diri untuk mengambil tanah dan diletakkan di tempat sujudnya, biar kemudian dahinya langsung nyentuh tanah. Baik, bukan hanya keramik, tapi di atas keramik dia kasih tanah. Nah, ini ikhwani fillah azakumullah, sebagaimana perbuatan baik orang-orang Naam Syiah Rafidhah. Nah, mereka yang mengambil tanah Karbala dipakai untuk sujud. Nah, ini ikhwani fillah azakumullah. Baik, tapi ikhwani fillah azakumullah, naam Syafi'i rahimahullah, baik, beliau sebutkan lakin qala ahli ilm. Ini berkaitan dengan penghalang anggota sujud yang tidak nyambung dengan orang yang sholat. Kata beliau, tetapi ahli ilm, para ulama menyatakan yukrahu, makruh hukumnya ayakhussu jibhatahu faqat bima yasudu alaihi. Makruh hukumnya mengkhususkan hanya dahinya saja yang ada apa? Yang ada lemeknya, yang lainnya dibiarkan begitu saja. Ini makruh hukumnya. Baik. Kan mungkin ada sajadah-sajadah yang kecil. Nah, khusus dia dahi. Nah, kedua tangannya tidak, kedua lututnya tidak, apalagi kedua kakinya. Nah, atau juga mungkin menggunakan sapu tangan. Baik, dipakai alas untuk sujud. Baik, yang lainnya tidak. Ini ikhwani fillah azakumullah, ini makruh. Kenapa kok makruh? Karena ini tasabuh dengan orang-orang Rafidhah. Nah, tadi kita sebutkan orang-orang Rafidhah itu kalau sholat mereka membawa tanah Karbala, diletakkan di bagian dahinya, nah, sehingga sujud di tanah itu. Sehingga kalau kemudian seorang bawa sajadah baik yang hanya bentuknya kecil, nah, khusus untuk dahinya, baik, maka itu makruh hukumnya menurut sebagian para ulama karena tasabuh dengan orang-orang Rafidhah. Nah, kemudian ikhwan fillah azakumullah, bagaimana kalau seorang menggunakan surban? Nah, kalau untuk mengejar ini ya digeser aja agak panjang. Nah, sampai kena kakinya, kena tangannya, dan sekalian dahinya. Nah, sehingga tidak kemudian hanya bagian dahi yang terkena alasnya. Nah, untuk menghindari tasabuh dengan orang-orang Syiah Rafidhah. Baik, ini ikhwan fillah azakumullah. Nah, ini pembagian hail, penghalang anggota-anggota sujud. Baik. Demikian pula ikhwan fillah azakumullah. Nah, tatkala tadi disebutkan sujud itu 7 anggotanya harus nempel. Nah, 7 anggotanya harus nempel. Baik, tidak boleh naam salah satunya terangkat. Jadi tidak boleh salah satunya terangkat. Nah, kemudian kata beliau, Syafi'i rahimahullah menyebutkan dalam syarahnya, wasujud ala hadil a'dha'i sab'ah wajibun fi kulli hali sujud. Nah, sujud di atas 7 anggota itu wajib hukumnya dalam segala keadaan sujud.
Nah, jadi tujuh-tujuhnya itu harus nempel, tidak boleh ada yang salah satunya tidak nempel. Di makna annahu la yajuzu ayyarfa'a adwan min a'dha'i hala sujudi. Maknanya kata beliau tidak boleh mengangkat salah satu anggota sujud dari 7 anggota sujud tadi. Tidak boleh salah satunya diangkat hala sujudi tatkala dia sedang sujud. Nah, tatkala sedang sujud tidak boleh ada satu dari anggota sujud yang 7 itu terangkat salah satunya. Nah, ini kata beliau, la yadan wala rijlan wala anfan wala jabha. Nah, tidak tangan, tidak pula kaki, tidak pula hidung, tidak pula dahi. Nah, semua 7-7-nya itu harus nempel. Nah, di tempat sujud. Wala syai'an min hadhil a'dha sab'ah. Tidak sedikit pun dari 7 itu yang salah satunya tidak nempel. Semuanya harus nempel. Nah, fa'in fa'ala, kata beliau, kalau dijalankan, jadi salah satu anggota sujud itu nggak nempel, terangkat. Fa'in kana fi jami' hal sujudi fala shakka anna sujudahu la yasih. Kalau memang itu panjang waktunya, nah, dalam sujud itu terangkat terus dari awal sampai akhir, dari awal sujud sampai akhir sujud, kata beliau tidak sah salatnya. Nah, berarti tidak sempurna sujudnya. Baik. Li'annahu naqsun. Nah, adwan min adha, karena dia kurang, anggota sujudnya kurang. Nah, mestinya 7, terangkat salah satunya kurang 1. Nah, yang dia itu allati yajibu ayyasuda 'alaiha, yang wajib untuk sujud di atas 7 anggota. Baik, tidak boleh salah satunya terangkat dari tempat sujudnya. Nah, wa imma in kana fi asna'i sujud, dan kalau di tengah-tengah sujud, di makna na'am anna rajulan hakatu rijluhu masalan, misalnya belum misalkan kalau di tengah-tengah sujud ada seseorang yang menggaruk kakinya. Nah, fahakaha birrajul al-ukhra, yang garuknya itu dengan salah satu kakinya. Nah, ketika sujud misalnya kaki kirinya itu gatel. Nah, digaruk menggunakan kaki kanannya, otomatis ngangkat salah satunya. Nah, kata beliau rahimahullah, fahadha mahallu nadhar. Nah, ini perlu dilihat lagi. Baik. Qad yuqal innahu la tasihhu salatuhu. Nah, kadang pula dinyatakan tidak sah salatnya. Baik. Li'annahu taraka hadha rukna fi ba'di sujud, karena dia meninggalkan salah satu rukun dalam anggota sujudnya. Naam. Wa qad yuqalu innahu yaji'u, dan kadang juga dinyatakan sah sujudnya. Li'anna al-ibra bil 'ammi wal aktsar, karena yang jadi patokan itu yang mayoritas. Kan yang berangkat cuma 1. Nah, yang 6 masih nempel. Nah, ini sebagian ada yang berpendapat demikian. Baik. Wa idza kana al-'am wal aktsar annahu sajidun ala a'dha asaba ajza. Kalau kemudian mayoritas anggota sujudnya itu masih nempel, salah satunya enggak nempel, maka sujudnya tetap sah. Ini salah satu pendapat. Nah, terus bagaimana yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah? Kalau kita menghadapi kasus yang semacam ini, nah, harus mengangkat salah satu anggota sujud, kata beliau rahimahullah. Naam, wa ala hadza fayakunu al-ikhtiyar. Oleh karena itu, maka untuk yang lebih hati-hati, baik, alla yarfa syai'an, untuk tidak mengangkat sedikit pun. Nah, wal yasbir, hendaknya sabar. Nah, kita kala gatel, enggak usah digaruk, sabar. Nah, jangan diangkat anggota sujudnya, kata beliau rahimahullah. Hatta la asabatu hika fi yadihi, masalah meskipun di salah satu tangannya itu gatal misalnya, kata beliau, au fi fahidi, atau di pahanya, nah, au fi rajlihi, atau di salah satu kakinya, falyasbir hatta yaqwa min sujud, sabar sampai bangkit dari sujud. Nah, untuk menjaga agar 7 anggota sujud tetap nempel di tempat sujudnya. Nah, ini ikhwan fillah azakumullah. Ini pendapat beliau dalam rangka untuk kehati-hatian. Di antara 2 pendapat, ada yang menyatakan enggak sah sujudnya kalau salah satu anggota sujud itu terangkat, ada yang menyatakan di sisi pandangan dilihat yang mayoritas.
Kalau cuma satu yang terangkat berarti masih ada 6 anggota sujud yang nempel, maka tetap sah. Nah, sujudnya kata beliau rahimahullah, maka untuk lebih hati-hatinya kita bersabar. Nah, bagaimana kalau sujudnya panjang sekali imamnya misalnya dalam sholat khusuf. Nah, jadi dalam sholat gerhana itu, nah, sujudnya sama dengan berdirinya. Nah, dan Rasul kalau sholat gerhana itu betul-betul panjang. Nah, betul-betul panjang. Berdirinya. Demikian pula betul-betul panjang tatkala sujudnya. Bagaimana tatkala kita sujud kemudian pas gatel dan itu sujudnya panjang sekali. Nah, kalau kita sabar misalnya, nah, nggak khusyuk kita. Nah, mikir ini gatel nggak bisa tertahan ini. Nah, panjang sekali. Nah, nggak mari-mari ini sujudnya. Baik. Maka untuk menghindari itu, baik mungkin kita garuk secukupnya. Nah, jadi kemudian dalam waktu yang tidak lama, nah, untuk menghindari memilih pendapat yang tengah-tengah. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ini ikhwan fillah azakumullah, intinya ikhwan fillah azakumullah, diupayakan 7 anggota sujud itu tetap nempel. Nah, tatkala seorang sujud. Baik. Ini ikhwan fillah azakumullah, itu hay'ah sujud. Qala rahimahullah, wa yujafi adadaihi an janbaihi, dan menjauhkan kedua lengannya dari kedua sisinya. Nah, jadi tatkala sujud ini tangannya betul-betul dilebarkan. Nah, melebarkan tangan. Baik. Sampai-sampai ikhwan fillah azakumullah, Rasul itu kelihatan putihnya ketiak beliau. Nah, betul-betul lebar. Dan bahkan kalau dilewati anak kambing masih bisa. Nah, betul-betul lebar. Baik, tatkala sujud. Tapi ini kalau jadi imam atau sholat sendirian. Nah, tapi kalau jadi makmum, nah, ini ganggu sebelahnya. Nah, jadi menyempitkan sebelahnya dan ganggu orang yang sholat itu, apalagi muslim. Nah, itu haram. Adiyatul muslim haramun. Nah, yang sudah kita singgung dalam pertemuan yang lalu juga masalah duduk tawarruk. Nah, tatkala tahiyat akhir, kalau memang sempit dan kita menduduki kaki samping kita, ya duduk istirahat saja. Nah, ini ikhwan fillah azakumullah. Baik, sehingga sunnah ini bisa kita jalankan dengan merenggangkan lengan dari sisi-sisinya, itu kalau kita sholat sendiri atau jadi imam. Tapi kalau kita jadi makmum, ini akan mengganggu, menyempitkan yang di sebelah-sebelahnya. Baik, ini ikhwan fillah azakumullah. Wa batnahu an fahidai, dan juga menjauhkan perutnya dari kedua pahanya. Nah, jadi sujud itu perutnya nggak nempel ke paha, jauh. Nah, antara perut dan paha itu menjauh. Nah, jadi lengannya jauh dari badannya, sampingnya. Kemudian pahanya tidak nempel di perut. Nah, jadi paha tidak nempel di perut. Baik. Nah, wa yufarriqu rukbatai, kemudian merenggangkan kedua lutut. Jadi lututnya nggak ditempelkan, lututnya dipisah. Nah, jadi lututnya dilebarkan, mananya nggak ditempelkan lutut dengan lutut. Nah, jadi tangannya dilebarkan. Baik, kemudian pahanya tidak ditempelkan dengan perut. Nah, dijauhkan dari perut. Baik. Demikian pula tentunya, paha itu dijauhkan dari betis. Nah, jadi tidak ditempelkan, jadi betul-betul pisah antara betis dengan paha. Nah, itu hayatus sujud. Kemudian dijauhkan antara lutut dengan lutut. Nah, ini ikhwan fillah azakumullah. Baik. Terus bagaimana telapak kakinya? Nah, kalau kemudian lututnya itu dipisah, apakah demikian pula dipisah antara
kaki dengan kaki ditempelkan. Baik, ini ikhtilaf para ulama. Nah, pendapat yang kuat, pendapat yang rajih, baik, bahwasanya kedua kaki itu ditempelkan. Nah, dalilnya mana? Dalilnya riwayatnya Aisyah radhiyallahu anha, nah dikeluarkan oleh Imam Muslim. Baik, tatkala di malam hari, nah Aisyah mencari-cari Rasulullah yang tidak ada di tempat tidurnya karena gelap. Kemudian tangan Aisyah itu mencari-cari Rasulullah dan tangannya Aisyah itu menyentuh kedua telapak kaki Rasulullah yang sedang sujud. Nah, jadi kedua telapak kaki beliau yang ditegakkan, kemudian telapak tangannya Aisyah itu menyentuh kedua telapak kaki Rasulullah SAW. Maka disebutkan bahwa qaat yaduha, yak ini mufrad lafadznya, tangannya, bukan jajan, bukan dua tangan, ya. Dan satu tangannya Aisyah, satu telapak tangannya Aisyah itu menyentuh ala batni qadamai. Menyentuh baik bagian bawah bottom itu, bagian bawah di telapak qadamai musanna, dua. Bukan satu. Telapak tangannya satu, telapak kakinya dua. Ikhwani fillah azakumullah, kalau yang nyentuh telapak tangan satu dan menyentuh telapak kaki dua enggak mungkin kalau enggak dempet telapak kakinya. Kalau renggang enggak akan mungkin salah satunya toh. Mungkin lafadznya yaduha, satu tangan menyentuh satu telapak kaki. Tapi di sini lafadznya qadamai. Kedua telapak kaki menunjukkan telapak kakinya itu nempel. Ini ikhwan fillah azakumullah, ini dalil yang digunakan baik, dan ini pendapat yang rajih. Wallahu a'lam bishawab. Wa yaqul subhana rabbiyal a'la, dan mengucapkan doa subhana rabbiyal a'la tatkala sujud. Baik, ini akhir dari hayatus sujud. Wallahu a'lam bishawab. Ada pemahaman masjid itu pakai tanah, karena kalau pakai ubin itu penghalang sujud. Tadi kan disebutkan Rasulullah SAW pernah menggunakan tikar. Jadi pernah menggunakan tikar. Ini jelas pernah menggunakan tikar. Masjidnya Rasul itu juga menggunakan kerikil bawahnya. Tatkala Rasul safar itu beliau nggak sanggup kerikil. Sholat di tempat manapun. Ya pas tanah ya tanah, pas pasir ya pasir. Nggak sanggup kerikil. Ini menunjukkan dimanapun tempatnya maka boleh dipakai untuk sujud. Jadi kalau kemudian ubin itu jadi penghalang sujud, mungkin seluruh dunia masjidnya masih tanah. Ternyata tidak demikian. Tidak demikian. Baik. Mungkin yang berpendapat demikian ini pendapat yang syadz, pendapat yang nyeleneh, mungkin ini pendapat Dhahiriyah. Ibnu Hazm aja yang Dhahiriyah nggak pendapat kayak gini. Ini Dhahiriyah tulen. Masjid harus pakai tanah. Baik, wallahu a'lam bishawab. Wa akhiran, sekedar untuk mengingatkan, Sabtu besok itu jatuh pada tanggal 10 Muharram. Itu disunahkan untuk puasa Asyura. Baik, yang fadilahnya menghapuskan dosa setahun yang lalu. Dan Rasulullah SAW berkeinginan kalau masih hidup tahun depannya untuk puasa tanggal 9 dan tanggal 10 guna menyelisih orang-orang Yahudi. Jadi tatkala datang ke Madinah, baik, jadi orang-orang Yahudi itu puasa Asyura, kata Rasulullah, kami yang lebih berhak ini karena kemenangan Musa pada saat itu. Diperingati dengan puasa, kata Rasulullah, kami yang lebih berhak untuk berpuasa, sehingga dalam rangka untuk menyelisih mereka, Rasul berniat, tapi belum kesampaian karena beliau meninggal. Baik, puasa tanggal 9 dan tanggal 10, 2 hari. Bagaimana kalau nggak sempat tanggal 9-nya karena kerja berat, terus milih sehari
tanggal 10-nya nggak ada masalah, tapi tidak mendapatkan pahala menyelisihi orang-orang ahli kitab. Nah, kalau kemudian puasa 2 hari, baik plus tanggal 10-nya itu, nah dengan fadilah puasa sunnah menghapuskan dosa setahun yang lalu, tanggal 9-nya dalam rangka mendapatkan pahala menyelisihi orang-orang Yahudi. Nah, ini ikhwan fillah a'azakumullah. Ibnu Qayyim menyebutkan lebih sempurna lagi 9, 10 dan 11. Nah, lebih sempurna lagi. Baik. Nah, kalau mungkin kita nggak kuat karena kesibukan kerja, paling tidak pilih salah satunya. Kalau pilih salah satunya tanggal 10, jangan tanggal 9. Intinya itu tanggal 10 Asyura. Nah, tanggal 10. Kemudian kalau mungkin kuat nggak terlalu sibuk, tanggal 9 plus tanggal 10. Ini yang paling kuat. Nah, wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.